Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah dari Sanum Nareswari. Wow, kisah-kisah dari Mbak Sanum ini selalu asik untuk disimak ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, langsung aja siapin kopinya, siapin cemilingnya, atau yang gak suka ngopi bisa tehnya ya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Suamiku menjadi tumbal batu bertuah. Pagi itu, udara di kampung masih terasa sejuk. Matahari baru saja menampakkan diri di balik bukit, memberikan semburat oranye yang menyinari jalanan berdebu. Ranti sudah bangun sejak subuh. Di dapurnya sederhana, aroma kue mulai tercium menyebar ke sudut rumah kayu itu. Tangan Ranti cekatan membungkus kue-kue yang baru matang. Ada onde-onde, risol, dan beberapa kue basah lainnya yang menjadi andalannya setiap hari. Di sudut ruangan, terlihat suaminya Suryadi terbaring di tempat tidur dengan bantal yang agak usang, wajahnya pucat, terlihat jelas bekas luka di dahinya. Kecelakaan yang menimpanya sebulan lalu masih membekas, baik di tubuh maupun di hati Ranti. Suryadi terjatuh saat sedang bekerja memperbaiki atap rumah Bu Harini. Sejak saat itu, ia tak bisa lagi bekerja. Kini, beban kehidupan sepenuhnya berada di pundak Ranti. Ranti menatap suaminya sekilas sambil menyelesaikan pekerjaannya. "Mas, aku berangkat dulu ya. Kamu istirahat aja," katanya dengan suara lembut. Suryadi hanya mengangguk lemah, senyuman tipis terukir di wajahnya. Dengan langkah mantap, Ranti keluar dari rumah membawa keranjang besar berisikan kue di tangan kiri kanannya. Jalanan kampung yang dilalui Ranti masih basah oleh embun. Beberapa warga mulai keluar rumah, membuka pintu dan jendela, menyapu halaman, atau sekedar duduk di teras menikmati pagi. Ranti menyapa mereka dengan ramah. "Onde-onde, risol, kue basah baru matang, ayo beli." Suaranya nyaring namun tetap lembut. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena keranjang-keranjang yang penuh, tapi karena beban hidup yang semakin menekan. Namun Ranti tidak pernah menunjukkan lelah di wajahnya. Dia harus kuat untuk dirinya dan untuk suaminya yang sedang terbaring sakit, lalu untuk biaya masuk sekolah anak mereka. Ranti berhenti di sebuah rumah kecil di tepi jalan. Ibu-ibu yang sedang duduk di teras langsung tersenyum melihatnya. "Ranti, kue-kue yang seperti biasa ya," kata seorang perempuan tua sambil menyerahkan uang. Ranti dengan cekatan mengambilkan beberapa onde-onde dan risol, memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu menyerahkannya. "Saya doakan suamimu cepat sembuh ya, Dok," kata perempuan tua itu lagi. Ranti mengangguk, berterima kasih, walau dalam hatinya ia tahu bahwa kesembuhan suaminya tidak akan datang secepat itu. Biaya berobat sangat mahal, sedangkan penghasilan dari berjualan kue ini tidaklah seberapa. Ranti melanjutkan perjalanannya. Di sudut jalan ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Mereka tertawa-tawa, berlari-larian seakan tak peduli dengan dunia di sekitarnya. Salah satu dari mereka mengenali Ranti dan langsung berteriak, "Kue, mau kue?" Anak-anak itu berkerumun di sekelilingnya melihat isi keranjang dengan antusias. "Kue onde-onde 2, Bu," teriak salah satu anak dan menyerahkan uang. Ranti dengan senyum lembut melayani mereka satu persatu, memastikan setiap anak mendapat apa yang mereka inginkan.
Jalanan kampung semakin ramai. Ranti melangkah melewati warung-warung kecil yang mulai buka. Penjual sayur, ikan, dan kebutuhan harian sudah mulai menjajakan dagangannya. Ranti tetap fokus pada jualannya sendiri. Setiap kali melihat kerumunan orang, dia akan berhenti sejenak, mengangkat keranjangnya, dan memanggil para pembeli dengan suaranya yang khas. Mbak, onde-ondenya masih ada kan? Tanya seorang lelaki muda yang keluar dari warung dengan sebatang rokok di tangan. Ranti mengangguk, lalu dengan cepat menyerahkan onde-onde yang diminta. Setelah transaksi selesai, dia pun kembali melangkah, menyusuri jalan kampung yang semakin panjang. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, peluh sudah membasahi leher dan punggung Ranti, tapi dia tidak berhenti. Setiap pagi seperti ini sudah menjadi rutinitas baginya. Dia harus berkeliling sampai semua kuenya habis terjual. Jika tidak, maka berarti uang yang bisa dibawa pulang ke rumah semakin sedikit. Itu artinya semakin sedikit juga uang untuk membeli obat bagi suaminya. Di ujung kampung, Ranti tiba di rumah Bu Harini yang sering membeli kue darinya dalam jumlah banyak. Pintu rumah terbuka dan dari dalam terdengar suara anak-anak berlarian. Bu Harini muncul di depan pintu dengan senyuman hangat. Seperti biasa ya Ranti, saya ambil 5 risol dan 4 onde-onde, katanya sambil menyerahkan uang. Ranti mengeluarkan pesanan dengan cekatan. Mereka berbincang sebentar tentang keadaan Suryadi. Bu Harini menyesalkan kejadian tersebut, tetapi Ranti hanya tersenyum. Perempuan kaya raya itu sudah banyak membantu mereka. Sejak kecelakaan yang menimpa suaminya, Ranti tidak ingin merepotkan lagi. Waktu sudah hampir siang saat Ranti menyelesaikan rutenya. Keranjang yang tadi penuh kini hampir kosong. Dia merasa sedikit lega. Setidaknya hari ini dia bisa membawa pulang uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit obat untuk suaminya. Saat berjalan pulang, Ranti tidak terburu-buru. Langkahnya melambat, bukan karena lelah, tetapi karena pikiran yang berkecamuk. Dia memikirkan suaminya, memikirkan bagaimana nasib mereka jika Suryadi tidak segera sembuh. Cepat-cepat Ranti menepis semua pikiran itu. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, dia akan terus berjuang. Sesampainya di rumah, Ranti masuk dengan hati-hati agar ia tidak membangunkan suaminya yang sedang tertidur. Dia meletakkan keranjang di meja, lalu mendekati tempat tidur Suryadi. Lelaki itu terbangun, membuka mata perlahan, dan menatap istrinya dengan senyuman yang lemah. "Bagaimana jualannya, Dek?" tanyanya dengan suara serak. Ranti tersenyum tipis. "Alhamdulillah, habis Mas. Kamu istirahat aja ya, biar aku yang urus semuanya." Keesokan paginya, seperti biasa, Ranti berkeliling kampung menjajakan kue-kue buatannya. Keranjang di tangannya terisi penuh dengan onde-onde, risol, dan kue basah lainnya yang biasa disukai para pelanggan. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ya, sejak subuh tadi, perasaan gelisah sudah mengganggu hatinya. Setiap kali dia melangkah, pikiran tentang hutang-hutang yang belum dibayar oleh beberapa pembeli terus saja menghantuinya. Ranti menghela nafas panjang saat mengingat siapa-siapa saja yang masih berhutang padanya. Bu Sari sudah 3 hari belum membayar. Lalu ada Pak Dharma yang berjanji membayar minggu ini, tapi belum juga ada kabar. Ada lagi beberapa ibu-ibu yang sering membeli kue banyak, tapi selalu membayar seminggu sekali. Ranti paham, mereka juga punya alasan. Ditambah lagi entah mengapa hari itu kue yang dijajakannya terasa lebih lambat terjual. Beberapa pelanggan langganannya tidak keluar rumah, sementara yang lain hanya membeli sedikit. Ketika Ranti sampai di ujung kampung, kue di keranjangnya masih tersisa cukup banyak. Padahal waktu sudah menjelang siang, matahari mulai menyengat kulit, keringat membasahi dahi. Ranti merasa lelah, baik secara fisik maupun secara batin. Ia menurunkan keranjang dari kepalanya, lalu memutuskan untuk duduk di bawah pohon waru yang tumbuh di pinggir jalan. Pohon itu cukup besar, dedaunannya memberikan bayangan yang sejuk. Ranti duduk bersandar di batang pohon, mencoba menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya.
Apa yang harus aku lakukan? Bisik pelan, lebih pada dirinya sendiri, modal yang ia miliki semakin menipis. Setiap kali kue terjual, sebagian besar uangnya tidak langsung ia terima karena banyak yang berutang. Dan sekarang, dia bahkan tak punya cukup modal untuk membuat kue esok hari. Ranti sangat sedih, tapi dia berusaha keras untuk tidak menangis. Dia tak ingin Suryadi tahu betapa berat beban yang dia pikul. Suaminya sudah cukup menderita dengan sakit yang dideritanya. Angin siang itu berembus pelan, membuat daun-daun pohon waru bergoyang lembut. Ranti memejamkan mata sejenak, membiarkan udara sejuk mengusap wajahnya yang lelah. Dalam hati, dia berdoa agar diberikan jalan keluar. Dia tidak ingin menyerah, walau keadaannya semakin sulit untuk bertahan. Saat dia membuka mata, pandangannya tertuju pada tanah yang ada di depannya. Ada sebuah benda kecil yang berkilau terkena sinar matahari. Ranti mengerutkan kening, penasaran, lalu merangkak sedikit mendekati benda itu. Ketika dia mengambilnya, dia terkejut. Ya, benda itu adalah sebuah batu kecil yang sangat jernih, hampir seperti kaca. Ranti membolak-balik batu di tangannya. Kilauannya memantulkan cahaya, membuatnya terlihat sangat indah. Batu itu bening, seakan-akan tidak ada cacat sedikit pun. Ukurannya juga tidak besar, mungkin seukuran kelereng, tapi keindahannya begitu memukau hingga Ranti tak bisa melepaskan pandangannya dari benda itu. Apa ini? Bisik ke dalam hati. Dia belum pernah melihat batu seperti ini sebelumnya. Sekilas, batu itu tampak seperti kaca, tapi rasanya terlalu alami untuk menjadi pecahan kaca biasa. Ranti memutar-mutar batu di tangannya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang istimewa dari benda ini. Ranti kembali bersandar pada batang pohon, memegang batu itu di tangannya sambil menatap langit. Batu kecil itu memang cantik, tapi apakah itu bisa membantunya mengatasi masalah yang sedang ia hadapi? Dia tidak tahu. Hanya saja, entah mengapa, saat melihat batu itu, ada sedikit perasaan tenang yang meresap di dalam hatinya. Setelah beberapa saat duduk termenung, Ranti memutuskan untuk menyimpan batu tersebut di saku bajunya. Meski dia belum tahu apa kegunaannya, tapi ada sesuatu tentang batu itu yang membuatnya merasa lebih baik. Ranti berdiri dan mengambil kembali keranjangnya. Matahari sudah semakin tinggi, waktu untuk berjualan hampir habis. Hari ini jualannya tidak laku banyak, tapi setidaknya ia sudah mencoba yang terbaik. Ranti menarik nafas dalam-dalam. Aku pasti bisa ngelewatin semua ini, gumamnya pelan. Ranti baru saja selesai membereskan keranjang dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Sisa kue yang masih banyak membuat langkahnya terasa lebih berat. Rasa kecewa dan rasa lelah bercampur, apalagi ketika dia memikirkan Suryadi yang masih terbaring sakit di rumah. Dan saat itulah sebuah mobil hitam melambat lalu berhenti di dekatnya. Suara mesin yang berhenti berderu membuat Ranti menoleh. Ia sedikit kaget. Sebuah jendela mobil terbuka. Dari dalam, seorang lelaki dengan pakaian rapi mengintip keluar. Wajahnya tampak ramah dengan senyuman yang tersungging di bibirnya. Ibu jual apa di sini? Tanya lelaki itu sambil mengamati keranjang di tangan Ranti. Ranti sedikit tersentak. Ia tidak menduga akan ada pembeli di tempat sepi seperti ini, apalagi seseorang yang naik mobil mewah. Dengan sedikit gugup, Ranti menjawab, Saya jual kue, Pak. Ada onde-onde, ada risoles, juga ada kue basah lainnya. Tapi masih banyak yang belum laku. Mungkin Bapak mau coba?" Lelaki itu mengangguk sambil tersenyum lebih lebar. "Boleh. Coba saya lihat dulu ya." Ranti buru-buru membuka penutup keranjang, memperlihatkan kue-kue yang tersisa. Lelaki berjas hitam mengamati kue-kue di dalam keranjang dengan teliti, lalu mengangguk puas. Kelihatannya enak sekali ya, Bu. Harganya berapa, Bu?" Ranti menyebutkan harga setiap kue dengan nada sedikit ragu, takut ia merasa itu terlalu mahal. "Semuanya harganya 1.000-an, Pak." Tanpa banyak pikir, lelaki itu langsung berkata, "Oke, baik. Saya beli semuanya ya." Ranti terpana. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Semua Pak, tanyanya mencoba memastikan, suaranya sedikit bergetar karena rasa takjub. Iya, semuanya, jawab lelaki itu sambil tersenyum lebar. Saya sedang ada acara di rumah dan kebetulan butuh kue. Jadi ini ya, pas sekali ya. Ranti tergagap. Dengan cepat, dia menyiapkan kue-kue itu dalam beberapa kantong plastik besar yang dia bawa. Tangannya sedikit gemetar karena tak menyangka nasibnya berubah secepat ini. Dalam hati, dia bersyukur dan memuji Tuhan atas rezeki tak terduga ini. Setelah semua kue dimasukkan ke dalam kantong, lelaki itu lalu membuka dompet. Dia menghitung sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Ranti. Ranti menerimanya dengan tangan gemetar, menghitung uang untuk memastikan jumlahnya. Dia terkejut lagi, ya, jumlah uang yang diterimanya jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Pak, ini terlalu banyak, katanya dengan nada penuh kebingungan. Lelaki itu tertawa kecil. Tidak apa-apa, anggap saja itu bonus untuk ibu. Saya sangat senang bisa membantu usaha kecil seperti ini. Lagi pula, saya yakin kok kalau kue-kue ini enak. Ranti hampir tak bisa berkata-kata. Matanya berkaca-kaca, rasa syukur yang luar biasa membanjiri hatinya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Lelaki itu hanya mengangguk ringan. Tidak perlu berterima kasih Bu. Saya hanya membeli apa yang menurut saya layak dihargai. Semoga sukses terus dengan jualannya ya. Setelah berkata demikian, lelaki itu masuk kembali ke dalam mobilnya, menutup jendela dan melanjutkan perjalanannya. Ranti berdiri di pinggir jalan, memandangi mobil yang perlahan menjauh. Hatinya penuh dengan rasa haru juga bahagia. Dengan uang yang ada di tangan, Ranti merasa seolah bebannya tiba-tiba hilang. Dia mengangkat keranjangnya yang kini kosong sambil berjalan pulang. Langkahnya terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi kekhawatiran tentang hutang atau modal untuk besok. Semua telah berbalik begitu cepat. Saat mendekati rumah, Ranti bisa melihat bayangan Suryadi yang duduk di kursi dekat pintu menunggu kepulangannya seperti biasa. Melihat wajah suami yang penuh harap, Ranti merasa bahagia. Tanpa menunggu lama, dia langsung menghampiri Suryadi dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Suryadi yang melihat Ranti begitu cerah, meski biasanya terlihat lelah, merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada apa Ranti? Kok kamu kelihatannya senang begitu? Ranti langsung duduk di sebelah Suryadi, memegang tangannya erat-erat. Mas, hari ini kuenya habis semua terjual. Dan yang lebih luar biasa, pembeli itu bahkan memberikan bonus yang banyak. Kita bisa pakai uang ini untuk modal yang lebih besar besok, dan sisanya untuk keperluan yang lain. Suryadi tertegun sejenak, lalu tersenyum hangat. Alhamdulillah Ranti, ini rezeki buat kita. Aku bangga padamu. Meski aku tak bisa banyak membantu, kamu tetap berusaha keras. Ranti meremas tangan suaminya lebih erat. Ini semua untuk kita, Mas. Aku hanya ingin kita bisa ngelewatin semua ini bersama-sama. Sejak hari itu, nasib Ranti seolah berubah total. Keesokan harinya, ketika dia bersiap untuk berkeliling menjajakan kue, beberapa tetangga malah datang lebih dulu ke rumah. Mereka membeli kue-kue Ranti tanpa perlu dia susah-susah berjalan kaki begitu di kampung. Ranti heran, tetapi dia senang. Sebelum tengah hari, kuenya sudah habis terjual. Suaminya Suryadi ikut tersenyum melihat Ranti dengan wajah berseri-seri. Mas, hari ini kuenya laris lagi. Aku bahkan belum sempat keluar rumah loh, kata Ranti dengan semangat sambil membuka dompet yang penuh dengan uang. Suryadi hanya tersenyum tipis, wajahnya masih tampak lemah. Alhamdulillah, syukur Ranti. Semoga besok juga begitu ya. Hari-hari berlalu dan yang terjadi semakin membuat Ranti terpana. Setiap pagi semakin banyak pembeli yang datang ke rumahnya. Mereka seakan tahu kapan Ranti baru saja selesai memasak kue. Para ibu-ibu dari kampung sebelah, bahkan anak-anak sekolah yang biasanya hanya lewat, kini mampir untuk membeli kue-kue buatan Ranti. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata.
Dia tak lagi perlu berkeliling kampung dengan keranjang di tangan, melangkah lelah dari satu rumah ke rumah lain. Kini orang-orang datang ke rumahnya dengan sendirinya. Ranti bisa lebih banyak mengurus Suryadi yang kesehatannya masih belum pulih. Anaknya pun juga tetap terurus. Uang hasil jualannya terus bertambah. Ranti mulai bisa menabung untuk masa depan. Akan tetapi di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu terlintas di benak Ranti setiap kali dia merenung. Pikirannya selalu kembali pada batu bening yang ditemukannya beberapa minggu yang lalu. Batu yang ditemukan secara tidak sengaja di bawah pohon waru ketika sedang beristirahat karena sedih dagangannya tidak laku. Batu itu begitu jernih hingga sempat dikiranya sepotong kaca, dan sejak hari dia memungut batu itu, kehidupannya berubah drastis. Ranti semakin yakin bahwa batu tersebut membawa keberuntungan. Dia pun selalu menyimpan batu itu di tempat yang aman, terbungkus kain kecil, dan diletakkan di dalam dompet. Setiap kali dia mengeluarkan batu itu dari bungkusnya, kilau jernihnya selalu membuat hati Ranti tenang. Dalam benaknya, Ranti meyakini bahwa batu adalah jimat yang membawa tuah bagi kehidupannya. Keberuntungan yang datang bertubi-tubi ini pasti berhubungan dengan batu tersebut. Tak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Dagangannya laku, orang-orang datang dengan sendirinya. Dia kini bisa bernafas lega tanpa harus khawatir kehabisan modal lagi. Suatu malam, ketika Ranti selesai menghitung uang hasilnya berjualan, ia duduk di dekat Suryadi yang kala itu sedang berbaring. Cahaya lampu menerangi ruangan itu, memberikan suasana yang hangat dan tenang. "Mas, menurutmu kenapa ya jualanku itu bisa laris setiap hari seperti sekarang?" tanya Ranti sambil menatap suaminya. Suryadi menoleh perlahan, lalu menjawab dengan suara pelan, "Ya mungkin itu karena kamu memang rajin, dan rasa kuemu juga enak, Ranti. Orang-orang tahu dan mereka suka, ya jadi mereka semua terus berdatangan." Ranti tersenyum mendengar jawaban suaminya, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa bukan hanya itu alasannya. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar kue yang enak dan kerja keras. Batu itu, ya pikirnya, batu itu pasti yang membawa perubahan. Keesokan harinya, seperti biasa, beberapa pembeli datang sebelum matahari sepenuhnya naik. Suara ibu-ibu yang memanggil dari arah luar membuat Ranti bergegas keluar rumah dengan senyuman ramah. Dia menjual kue-kue buatannya seperti biasa, tapi kali ini dengan perasaan berbeda. Setelah para pembeli pulang, Ranti masuk ke dalam rumah dan melirik ke arah sudut kamar tempat dia menyimpan batu itu. Dia mendekat dan membuka dompet kain yang tempatnya menyimpan batu tersebut. Batu itu berkilau lembut di bawah sinar matahari yang masuk menerobos dari jendela. Dia mengangkat batu dengan kedua tangannya, menatapnya sejenak dengan penuh rasa hormat. "Aku tidak tahu apa sebenarnya kau ini," bisik Ranti pelan seolah berbicara dengan batu itu. "Tapi terima kasih. Terima kasih sudah membuat hidupku lebih baik." Dia menyimpan kembali batu tersebut dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat. Benda itu menjadi harta paling berharga baginya, lebih daripada uang atau emas. Batu itu adalah sumber keberuntungannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berani menyentuhnya. Hari demi hari pun berlalu. Keberuntungan Ranti terus bertahan. Jualannya selalu habis sebelum siang. Orang-orang semakin ramai datang ke rumahnya. Tak ada yang tahu rahasia di balik kesuksesan Ranti kecuali dirinya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu melirik ke arah batu itu dengan perasaan penuh rasa syukur. Meski begitu jauh di dalam hatinya, Ranti juga merasa sedikit was-was. Dia tak tahu sampai kapan keberuntungan ini akan bertahan. Apakah batu itu benar-benar membawa tua atau hanya kebetulan semata? Meski begitu, Ranti tidak mau memikirkannya terlalu dalam. Yang penting hidupnya kini lebih baik.
Keesokan harinya, Ranti merasa ada yang aneh dengan Suryadi. Suaminya yang biasanya masih bisa bangun untuk sekedar duduk di kursi depan rumah, kini hanya terbaring lemah di tempat tidurnya. Nafasnya pendek-pendek, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ranti yang sedang sibuk di dapur langsung menghampiri begitu mendengar keluhan Suryadi. "Mas, ada apa mas? Mas sakit lagi?" tanya Ranti dengan nada cemas sambil menggenggam tangan suaminya yang mulai dingin. Suryadi hanya mengangguk lemah. Rasanya, rasanya berat dek. Badan ini tidak bisa digerakkan. Apa mungkin lebih baik kita ke rumah sakit saja? Mendengar hal itu, dada Ranti terasa sesak. Ya, selama ini dia selalu berusaha kuat, terutama di hadapan suaminya. Tapi kali ini air matanya sampai tak bisa dibendung. Dengan sigap, Ranti segera mencari tumpangan untuk membawa Suryadi ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang memeriksa Suryadi memandang Ranti dengan wajah penuh keprihatinan. Setelah serangkaian pemeriksaan dan cek medis, dokter itu menggelengkan kepala isyarat bahwa kondisi suaminya tidak mudah untuk diobati. Bu Ranti, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kondisi suami Anda ini memang cukup parah. Organ-organ vitalnya sudah melemah dan kami tak bisa memastikan penyebab pastinya. Dan yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah memberikan perawatan untuk bisa mengurangi sakitnya dan berharap ada keajaiban. Ranti terdiam kalau mendengar ucapan dokter itu, seperti menelan duri tajam. Perasaan bercampur aduk antara kecewa, marah, dan juga takut. Ada yang bisa dilakukan lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang dokter dengan segala ilmu dan alat canggih tidak bisa menolong suaminya? Tapi dia tahu, marah pun tidak akan bisa mengubah keadaan. Dokter melanjutkan, Ibu, saya mengerti ini berat. Tapi sebagai istri, Anda harus kuat. Mungkin ini saatnya untuk bersabar dan berdoa. Pastikan suami Anda mendapatkan kenyamanan selama menjalani perawatan. Ranti hanya bisa mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia menjerit, bagaimana mungkin dia harus menghadapi situasi ini sendirian. Pulang dari rumah sakit, Suryadi hanya bisa berbaring di tempat tidur, semakin tak berdaya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain memberikan obat-obatan yang diresepkan dokter dan merawatnya di rumah. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap pagi Ranti bangun lebih awal untuk memulai rutinitasnya merawat suaminya sebelum mempersiapkan kue-kue yang akan dijual. Semakin hari, kondisi Suryadi bukannya membaik, malah semakin memburuk. Tubuhnya bertambah kurus. Dia seringkali terbangun di tengah malam karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ranti pun sering begadang, menemaninya sepanjang malam, memastikan suaminya mendapatkan perawatan terbaik yang bisa ia berikan. Dalam kesibukannya mengurus suami, Ranti tetap menjalankan usaha kue-kue yang kini semakin besar. Pembeli terus berdatangan. Dua karyawan yang sudah dia pekerjakan mampu menangani sebagian besar pekerjaan. Hanya saja, di tengah kesuksesan itu, ada perasaan getir yang semakin menguat dalam diri Ranti. Apa gunanya semua uang dan usaha yang maju jika suaminya tak kunjung sembuh? Setiap malam, setelah selesai merapikan rumah dan menyiapkan keperluan esok hari, Ranti duduk di samping tempat tidur Suryadi, menggenggam tangannya yang semakin lemah. Terkadang air mata mengalir diam-diam saat suaminya tertidur. Dia memandangi batu jernih yang selalu dia bawa kemanapun, berharap batu itu bisa memberikan keajaiban seperti yang selama ini dia percaya. Apa ini semua salahku? Ranti bertanya dalam hati. Apa aku sudah terlalu bergantung pada batu ini? Apa aku salah berharap pada sesuatu yang tak seharusnya? Perasaan bersalah dan kebingungan itu menghantui Ranti setiap harinya. Batu jernih yang dulu dia yakini sebagai sumber keberuntungan, kini terasa seperti beban yang tak kasat mata. Dia tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia merasa tak bisa melepaskan batu itu karena mungkin saja itulah yang masih memberinya harapan. Di sisi lain, dia mulai meragukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya.
Pernah suatu hari saat dia menggenggam batu itu, Ranti merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Suara berbisik pelan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin berbicara, akan tetapi sebelum dia bisa mengerti lebih jauh, Suryadi terbatuk-batuk menariknya kembali ke dunia nyata. Ranti bangkit dari kursinya, buru-buru ia meraih segelas air dan memberikannya pada suaminya. "Mas, minum dulu ya." Suryadi membuka mata dengan susah payah, menatap Ranti dengan pandangan kosong. "Dek, aku nggak kuat lagi, Dek." Ranti menahan nafas, hatinya semakin sesak. "Jangan bilang begitu, Mas. Kita pasti bisa ngelewatin ini. Aku ada di sini, aku gak akan ninggalin kamu." Suryadi mengangguk lemah. Hanya saja Ranti bisa merasakan bahwa suaminya semakin mendekati batas. Setiap hari, rasa takut dan cemas semakin membayangi hidupnya. Kematian Suryadi menjadi bagian paling menyakitkan dalam kehidupan Ranti. Begitu nafas Suryadi terhenti di pangkuan Ranti, membuat tubuh lelaki yang selama ini menjadi tumpuannya mendadak tak bernyawa. Mata Suryadi yang tadi tampak sayu kini tertutup rapat, seolah menyerah pada kehidupan yang telah menguras sisa tenaganya. Ranti menjerit histeris, pelukannya semakin erat di tubuh suaminya yang kian dingin. "Mas, bangun Mas, jangan tinggalin aku." Suaranya pecah, isaknya menggema di seluruh ruangan. Tak ada balasan. Tubuh Suryadi tetap kaku, tak lagi merespon. Ranti merasakan nafasnya sendiri semakin sesak. Pandangannya buram, semua seolah berhenti. Hingga akhirnya gelap. Gelap total menyelimuti pikirannya. Tubuhnya lemas. Dia terjatuh pingsan di samping suaminya yang telah tiada. Setelah pemakaman Suryadi, suasana rumah Ranti berubah sunyi. Dulu, rumah itu selalu ramai dengan canda tawa, meski hanya bertiga dengan anak dan suaminya. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Di luar, hujan rintik-rintik seolah ikut meratapi kepergian Suryadi. Sementara itu, Ranti hanya terduduk di pojok kamar, tak bersuara. Anaknya sudah dibawa oleh tetangganya yang prihatin melihat keadaan Ranti yang begitu terpukul. Hari itu ada banyak pelayat yang datang untuk menghiburnya. Dia tahu beberapa di antara mereka berbisik-bisik, melontarkan tatapan sinis. Ketika Suryadi sudah dimakamkan, suara-suara gosip mulai terdengar semakin jelas. Tetangga-tetangga mulai membicarakan hal-hal yang tak terduga. Kamu tahu nggak? Sejak jualannya Ranti laris, suaminya itu sakitnya malah tambah parah loh. Dan sekarang malah mati, ujar seorang perempuan sambil menarik kain yang kependekan. Suaranya rendah, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. "Jangan-jangan suami itu dijadikan tumbal ya, biar usaha kuenya itu tetap lancar," saut yang lain sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku juga pernah dengar loh soal hal-hal semacam itu. Kadang-kadang ada yang menggunakan ilmu hitam biar usahanya maju, dan suaminya itu ditumbalkan demi kekayaan. Gosip terus berkembang, menyebar seperti api disekam hampir di setiap sudut kampung. Membicarakan hal yang sama, mereka mulai memandang Ranti dengan curiga. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering bermain di depan rumahnya kini menjauh, tak berani mendekat. Akan tetapi yang lebih mencekam terjadi di malam-malam setelah kematian Suryadi. Beberapa tetangga mulai mengaku jika melihat penampakan aneh salah seorang lelaki tua yang tinggal di sebelah rumah Ranti, Pak Karim, bercerita kepada orang-orang bahwa dia melihat sosok Suryadi tengah berdiri diam di depan rumahnya di malam buta. Dia itu berdiri di sana, di depan pagar, wajahnya pucat, tatapannya kosong, ujar Pak Karim dengan suara gemetar. "Loh, aku kenal betul sama sosok itu. Itu sosok Suryadi. Dia menatap lurus ke rumahnya sendiri, ya seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Tapi begitu aku deketin, sosok itu hilang begitu saja." Cerita Pak Karim membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Lalu muncul lagi kesaksian dari warga lain. Bu Nani yang rumahnya tak jauh dari Ranti mengaku mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya sekitar tengah malam. Ketika dia mengintip dari balik tirai jendela, dia melihat bayangan samar seorang lelaki tengah berdiri di depan rumah Ranti. Dan saat dia memperhatikan lebih jelas, sosok itu menyerupai Suryadi.
Dia itu berdiri di sana loh, gak gerak-gerak. Ya, kayak lagi memandang ke dalam rumah gitu, ujar Munani. Wajahnya pucat pasi saat menceritakan pengalaman tersebut. Tapi tahu nggak, ada yang aneh. Tidak ada jejak kaki di tanah di pagi harinya. Malam-malam, di kampung itu berubah menjadi mencekam. Setiap orang mulai merasa tidak nyaman untuk keluar rumah setelah gelap. Bahkan beberapa tetangga Ranti memutuskan untuk menyalakan lampu sepanjang malam, berharap itu bisa menangkal kehadiran sosok misterius tersebut. Sementara itu, Ranti tambah menyendiri. Dia tak bisa mengabaikan semua pembicaraan itu walau mencoba menutup telinga. Setiap kali melangkah keluar rumah, dia bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari para tetangga, seolah-olah mereka menghakiminya. Mereka mulai menjauh. Bahkan beberapa pelanggan yang dulu sering datang membeli kue sekarang tak lagi tampak. Mereka memilih berhati-hati, takut menjadi tumbal selanjutnya. Malam itu, Ranti di dalam kamarnya menggenggam batu jernih yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Ada perasaan dingin yang merambati kulitnya, rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Hawa di dalam ruangan terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Dari luar terdengar suara gemerisik, lalu samar-samar dia mendengar sesuatu. Malam itu angin berembus kencang sehingga jendela terbuka lebar. Hembusan angin menampar wajah Ranti yang sudah pucat pasi. Rumahnya yang biasa terasa hangat kini terasa dingin dan mencekam. Sejak kematian Suryadi, hawa rumah seakan berubah. Ranti yang terbaring gelisah di atas kasur tak bisa memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang menghantuinya, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut kegelapan. Mas, ratap Ranti berharap bisa mendengar balasan dari suaminya, walau dia tahu Suryadi tak akan pernah kembali. Lalu tiba-tiba terdengar suara samar, seperti suara rantai yang diseret. Ranti menoleh perlahan ke arah jendela yang sudah terbuka. Hawa dingin menyeruak masuk, membuat tubuhnya merinding. Suara rantai semakin dekat, seakan datang dari dalam rumah. Nafasnya tertahan, pandangannya tertuju ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Siapa? Siapa di sana? Ranti berusaha menenangkan diri, meski dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah gemetar, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati pintu. Tangan Ranti terulur membuka pintu kamar perlahan. Matanya segera membelalak. Di sana, di tengah ruang tamu yang remang-remang, berdiri sosok yang tak asing. Ya, Suryadi suaminya. Akan tetapi, kali ini sosok itu tak seperti Suryadi yang dia kenal. Tubuh suami tampak kurus kering, tatapannya kosong. Dan yang paling menyeramkan, ada rantai besi melilit tubuhnya, menjalar dari leher hingga ujung kaki. Ranti tercekat, mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pandangannya tertuju pada makhluk besar yang berdiri di belakang Suryadi, memegangi ujung rantai itu. Makhluk itu memiliki tubuh besar, berbulu hitam, wajahnya tak terlihat jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang menusuk kegelapan. Giginya mencuat dari bibir yang menyerupai binatang buas. Makhluk itu menarik rantai dengan kasar, membuat tubuh Suryadi terjengkang ke belakang. Ranti terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Mas, maafin aku, isak kebelan. Suara langkah rantai itu semakin mendekat. Makhluk itu seolah menuntut sesuatu dari Ranti, seakan ada kesalahan besar yang telah ia perbuat. Mata Suryadi yang kosong sesekali menatapnya, seakan memohon bantuan, tapi tak ada kata yang keluar dari mulut suaminya. Ranti menjerit keras, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Ranti tersadar, matahari sudah tinggi. Dia terbaring di lantai kamar dengan tubuh yang lemas, nafasnya tersengal-sengal. Sementara di luar suara orang-orang mulai terdengar, menandakan hari telah beranjak siang. Masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi, Ranti tahu dia tak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang salah. Suaminya, arwahnya, terjebak dalam kondisi mengerikan. Ia harus mencari pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Ranti bergegas menuju ke rumah Ustadz Ibrahim, satu-satunya orang yang bisa dia percaya
Dan saat tiba di sana, wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ustadz Ibrahim yang sedang duduk di teras rumah langsung berdiri begitu ia melihat kondisi Ranti. "Ranti, kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya Ustadz Ibrahim dengan nada penuh perhatian. Dengan suara gemetar, Ranti menceritakan apa yang dia lihat malam itu. Sosok suaminya yang dirantai, makhluk menyeramkan yang seakan sedang menuntut sesuatu darinya. Matanya berkaca-kaca, penuh ketakutan bercampur kebingungan. Ustadz Ibrahim mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang meski cerita Ranti sangat mengerikan. Dan ketika Ranti selesai berbicara, Ustadz Ibrahim terdiam sejenak. Pandangannya kini tertuju pada dompet kecil yang berada di pangkuan Ranti. "Apa kamu masih menyimpan batu yang kau temukan waktu itu?" tanya Ustadz Ibrahim tiba-tiba. Ranti tertegun, tangannya gemetar. Ia segera merogoh dompet, mengambil batu kecil yang jernih, batu yang sejak ditemukan di bawah pohon waru telah dia simpan dengan hati-hati. "Iya, iya Ustadz, batu ini. Tapi bagaimana Ustadz tahu kalau saya punya batu?" Mata Ustadz Ibrahim menyipit, seolah mengenali sesuatu yang berbahaya dari benda itu. "Ranti, sebaiknya kau segera buang batu ini," ujarnya tegas. "Ini bukanlah batu biasa. Batu inilah yang menjadi sumber dari semua masalah yang kamu alami. Suamimu mungkin telah menjadi korban dari sesuatu yang tidak kamu pahami." Ranti menggenggam erat batu itu, wajahnya penuh kebingungan. Tapi Ustadz, sejak saya menemukan batu ini, hidup saya berubah dan dagangan laris, rezeki pun melimpah." "Itu bukan rezeki yang datang dari kebaikan, Ranti," Ustadz Ibrahim memotong dengan suara berat. "Batu ini mungkin telah membawa pengaruh buruk dalam hidupmu dan suamimu. Dia memang telah dijadikan tumbal." Kata-kata itu menghantam Ranti seperti palu. Matanya melebar, tubuhnya terasa lemas. "Tumbal? Tapi saya tidak pernah ingin terjadi, Pak Ustadz." Ustadz Ibrahim mengangguk pelan. "Ya, saya tahu Ranti. Tapi kamu harus bertindak cepat. Buang batu itu sebelum semuanya semakin parah." Ranti hanya bisa terdiam, memandangi batu itu dengan perasaan campur aduk rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan. Ranti segera berpamitan, lalu berjalan tergesa-gesa menuju pohon waru di ujung kampung, tempat pertama kali dia menemukan batu yang dianggapnya membawa keberuntungan, tapi ternyata juga membawa malapetaka. Langit hari itu tampak kelabu, angin bertiup kencang, dan suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Pohon waru itu berdiri kokoh dengan ranting-ranting yang meranggas, seakan menjadi saksi bisu dari segala rahasia yang tersembunyi di baliknya. Dengan tangan gemetar, Ranti merogoh saku bajunya, mengambil batu yang selama ini dia simpan dengan hati-hati. Batu kecil itu bersinar redup di antara cahaya senja yang mulai memudar. "Aku harus mengembalikannya," gumam Ranti pelan. Nafasnya terasa berat. Dia berdiri di depan pohon, menatap tanah di bawahnya. Batu itu yang awalnya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi simbol kehancuran. Ranti menggenggam batu tersebut lebih erat, menatapnya untuk terakhir kali sebelum membungkuk dan meletakkannya di tempat dia menemukan. "Sudah cukup. Aku gak mau ada korban lagi," ucapnya dengan suara lirih. Tanpa berpikir panjang, Ranti segera berbalik dan melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Dia tak mau menoleh ke arah belakang, seakan takut ada sesuatu yang muncul dan menghentikannya. Kakinya bergetar, namun hatinya dipenuhi tekad. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Angin dingin kembali bertiup, menggoyangkan dedaunan kering yang berserakan di sekitar pohon waru. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar bunyi langkah kaki Ranti yang semakin menjauh. Tanpa Ranti sadari, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Di balik pohon besar itu, bayangan buah ini muncul dengan tatapan tajam. Dia mengamati setiap gerakan Ranti sedari awal hingga batu itu dikembalikan ke tanah. Wajah buah ini datar, namun sorot matanya menunjukkan perasaan yang dalam. Perempuan tersebut menghela nafas panjang, lega, sekaligus juga merasa bersalah.
Dia tahu betul tentang batu itu. Bukan sekedar batu biasa, melainkan batu yang telah merenggut anaknya sendiri sebagai tumbal. Ya, buah ini merapikan rambutnya yang tersapu angin, lalu melangkah perlahan mendekati tempat batu itu dikembalikan di bawah pohon waru. Ia berdiri sejenak, menatap batu tersebut yang tergeletak di tanah, seperti menantikan korban baru. Kamu memang gak pernah puas ya? Bisikan lirih, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tatapannya kosong, mengingat kembali saat dia sendiri yang membuang batu itu di tempat yang sama beberapa bulan lalu, setelah anaknya meninggal secara misterius. Tak ada yang tahu tentang hal ini kecuali dia sendiri, dan kini batu itu telah berpindah tangan, menghancurkan kehidupan Ranti dan keluarganya. Semoga ada orang lain yang menemukanmu nanti. Gumam buah ini pelan. Dia tahu dengan membiarkan batu itu tetap ada di sana, siklus kelam ini mungkin akan terus berulang. Tetapi dalam hatinya dia tak peduli. Bebannya kini terasa sedikit lebih ringan. Batu tersebut bukan lagi urusannya. Bu Harini berbalik, meninggalkan pohon waru dan kegelapan yang mulai menyelimuti desa. Langkahnya mantap tanpa sedikit pun menoleh ke arah belakang. Sementara itu, di tempat batu itu tergeletak, angin berdesir pelan membawa bisikan yang tak terdengar lagi oleh telinga manusia. Selesai. Wow, luar biasa. Mbak Sanum Nareswari, kisahnya benar-benar plot twist ya. Jadi di awal kita diayun, begitu asik kisahnya, tapi pas terakhir Jadi bagaimana Ranti yang sudah ikhlas merawat suaminya yang sedang sakit, dia berjualan kue keliling, sampai akhirnya menemukan batu ya, dan di situ mengubah segalanya sampai akhirnya suaminya meninggal, dan ternyata itu mantan bos suaminya yang Bu Harini itu. Jadi suami itu sakit gara-gara jatuh lagi kerja di rumah Bu Harini. Ternyata dia juga sudah merasakan sebelumnya, dan benar-benar. Tapi di sini yang menarik menurut saya ya, saya mencoba mengulik keyakinan ya. Semua itu kan hidup itu berdasarkan keyakinan ya teman-teman ya. Nah seharusnya seperti Ranti ketika dia mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki, ya harus tetap meyakini bahwa itu semua datangnya dari Tuhan ya. Di sini bagaimana dia meyakini bahwa semua rezeki, semua kemudahan yang dia dapat selama ini itu datangnya dari batu yang ia temukan di bawah pohon ya. Dan dia sangat meyakini itu. Jadi kalau dulu begini teman-teman, saya pernah diberitahukan oleh salah satu orang yang saya tuakan bahwa ini kita punya batu nih, dan batu ini kita yakini, oh di dalam ini ada isinya ini. Nah udah masuk tuh. Jadi ya memang mungkin mungkin seandainya keyakinan Mbak Ranti nggak goyah sedari awal, ya mungkin akan aman-aman aja ya. Tapi di sini suges dia, rezeki datang karena batu ini, semua datang karena batu ini, udah makin jadi ya akhirnya itu. Jadi mungkin ya hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan adalah itu, dimana keyakinan adalah segalanya. Yakini saja apapun yang terjadi, apapun yang kita dapati di dunia ini semua dari Sang Pencipta. Jadi bukan bermaksud menggurui sih, tapi maksudnya di sini kita saling mengingatkan. Ini lebih mengingatkan kepada diri saya sendiri juga. Luar biasa sekali. Ini Mbak Sanum kisahnya bagus-bagus ya. Selalu ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya Mbak Sanum. Luar biasa ya. Mari kita ambil hikmah yang baik dan buang yang buruk-buruk ya teman-teman. Terima kasih sekali Mbak Sanum. Ditunggu lagi kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, di share dong link videonya juga ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang tapi lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam
7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah serangan. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.